Halo pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Saya Ajeng Tiara akan menemani Anda berikut berita selengkapnya. Informasi yang pertama, pemirsa, para petani di Namibia menebang banyak pohon akasia yang invasif untuk membuka padang rumput bagi ternak mereka. Kini sebuah perusahaan memanfaatkan substrat pohon-pohon yang ditebang itu beserta jamur miselium untuk membuat batu bata yang sangat kuat dan ramah lingkungan. Hilma Nashandi menanam jamur di Mycohep di Breakwater, sebelah utara ibu kota Namibia, Windhoek. Perusahaan ini menjual jamur di toko-toko retail. Namun produk utamanya bukan hanya itu. Jamur miselium yang mirip akar ini tumbuh di substrat pohon akasia invasif yang kemudian digiling menjadi serbuk gergaji. So the mycelium in the substrate form a bond. Mycelium now behaves like a glue that is binding the substrates together as it feeds on it. Now you have more of like a block. So it will require some strength for you to break it apart. Para pekerja memasukkan balok ke alat pengepres untuk dibuat batu bata persegi, lalu dipanaskan selama 12 jam untuk meningkatkan kekuatan dan daya tahannya. Setelah didinginkan selama 24 jam, batu bata ini siap digunakan. Menurut pengawas di proyek Mycohep, batu bata ini sangat kuat. This is our finished product of extracting the brick. This is a very strong brick. Its strength is about 35 MP, and it weighs about, as a finished product, it weighs about 13 kilograms. Batu bata yang sudah jadi bahkan lebih kuat dibanding beton menurut Mycohep. Arsitek dalam proyek prototipe bangunan perusahaan ini, Gilbert Shava, mengatakan batu bata ini juga memiliki fungsi insulasi yang baik sehingga cocok untuk musim panas dan musim dingin di Namibia. Menurut Gilbert, pembuatan bata ini tidak menghasilkan banyak karbon dioksida penyebab pemanasan global. The carbon footprint of the brick, when you compare with the traditional bricks, it doesn't consume a lot of, it doesn't have cement in, because the process of making cement, that's where you've got a lot of carbon emission. Mycohep mengatakan setiap 15 tahun, pemerintah Namibia ingin menyingkirkan sedikitnya 300 juta ton pohon akasia yang invasif. Menurut perusahaan ini, mereka dapat mengubah pohon-pohon itu menjadi batu bata untuk membantu memenuhi kebutuhan perumahan di Namibia. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Ya, mencari makanan halal cukup jadi tantangan di negara-negara yang dengan populasi muslim yang sedikit, termasuk Amerika Serikat. Namun sebuah aplikasi untuk mencari restoran halal bernama Zabiha bisa jadi solusi. Mendapatkan 200 restoran baru untuk bergabung pada sebuah aplikasi adalah target Syahad Amanullah. Ia adalah pendiri Zabihah, sebuah website pencari restoran halal yang telah beroperasi sejak tahun 1998. Lewat website ini, orang-orang dapat memasukkan informasi lokasi mereka dan melihat opsi restoran-restoran halal di sekitar. So Zabihah was founded in the West because it was very difficult for Muslims to find halal food. There was maybe about 200 restaurants in the whole United States that openly said that they were halal. And when we launched, we realized that people were adding neighborhood stores that they knew of, and restaurants were adding themselves. And so we've grown since then from 200 restaurants to now over 14,000 restaurants just in the US. Meski dengan perkembangan itu, Syahad tetap belusukan di jalanan kota New York. Karena Zabihah yang tadinya hanya berupa website telah berubah menjadi sebuah aplikasi ponsel yang tidak hanya mencari restoran halal saja, tapi juga memberikan jasa antar makanan. Zabihah dibeli pada 2023 oleh Arman Khwaja, seorang pemuda yang baru berusia 21 tahun yang telah lama menggunakan Zabihah dan melihat potensi yang belum dikembangkan. I remember when the first instance I used Zabihah, I may have been 5 or 6 years old. My grandparents came in from Bangladesh and they were the ones who had Zabihah on their phone. Setelah diakuisisi, Zabihah telah mendapatkan suntikan dana investor sebesar $800.000 dan akan mulai beroperasi dengan opsi antar makanan dari restoran dan supermarket halal setelah Idul Fitri.
Zabihah akan merambah pasar pengguna jasa antar makanan dari restoran maupun supermarket di Amerika Serikat yang diprediksi jumlahnya akan terus melejit hingga 2028 menurut pantauan Statista. Dari total pengguna sebanyak 310 juta pada 2024 menjadi 365 juta pada 2028. Salah satu tempat yang terdaftar pada Zabihah adalah Busboy and Poets di Washington DC, sebuah restoran yang juga menjual buku dan seringkali mengadakan acara-acara bertemakan sosial, budaya, dan politik. Bagi pemiliknya, seorang aktivis dan filantropis, Andi Shalal, menyediakan makanan halal lebih dari sekedar melayani kebutuhan pelanggan Muslim. It sends a signal to everybody, whether you're halal eater or not, that we're an inclusive place. You know, people want to be in places that are welcoming to others as well. Uniknya, pengguna Zabihah juga banyak yang non-Muslim. Pada akhirnya, makanan halal bagi Syahad, pendiri Zabihah, menjadi jembatan pengertian antar kelompok di lingkungan yang majemuk. You have a lot of people who are not Muslim who use Zabihah for kind of culinary tourism purposes. And food is an amazing cultural medium to share with your neighbors. And so that's how people learn about Muslims and Islam. Dari New York dan Washington DC, Valdia Baraputri, Randy Wicaksana, dan tim VOA. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda, tetap saksikan Mata Dunia. Ya pemirsa, India memasang keran air pump di jutaan rumah di pedesaan sebagai bagian dari program nasional untuk menyediakan air bersih ke setiap keluarga di wilayah pedalaman. Menurut warga desa di negara yang masih kekurangan air ini, tersedianya saluran air di setiap rumah telah mengubah kehidupan mereka. Babli Devi adalah salah satu dari jutaan warga desa di India yang dulu harus berjalan jauh untuk mengambil air untuk mencuci dan memasak dari keran-keran umum dan sumber air lainnya. हम बहुत दूर से लाते थे पानी, दोपहर सुबह लाते थे, दोपहर को, शाम को 3 टाइम जाना पड़ता था, 2 बार भी जाना पड़ता था. Perjuangan seperti ini dulu terjadi di setiap rumah tangga di desa Kunsal di negara bagian Himachal Pradesh. 5-6 बाल्टी लग जाती ही ना घर में पानी की, बस नहाना धोना यही काम रहता था. पानी में नौकरी हो जाती ही हमारी पूरा दिन. Namun beberapa bulan lalu, saluran air minum mulai dipasang di setiap rumah di desa ini berkat program ambisius senilai $50 miliar untuk menyediakan air pump bagi semua rumah tangga di wilayah pedesaan India. Hingga 5 tahun lalu, hanya sekitar 15% dari 200 juta rumah tangga di wilayah pedesaan India yang mendapat akses ke air bersih di rumah mereka. Jumlah ini meningkat menjadi sekitar 75% rumah tangga berkat kerja keras pihak berwenang untuk memasang jaringan pipa air bersih dalam beberapa tahun terakhir. Program ini tidaklah mudah. Negara bagian Himachal Pradesh misalnya mendapat curah hujan yang cukup, tapi air mengalir ke hilir di wilayah perbukitan sehingga menyebabkan kekurangan air di musim panas. Dan musim dingin membawa masalah lain. Merely providing tap was not sufficient. We had to have a regular and portable water to each and every household. So challenge was a big because we have very remote areas. We have areas with temperature up to -20 degrees centigrade, -35 degrees centigrade in some regions and tribal areas. So this was a tough job. Jaringan tangki penyimpanan air dengan instalasi pengolahan ini akan memasok sekitar 10 desa. Penyediaan air bersih sangat penting di India, terutama karena maraknya penyakit yang ditularkan lewat air. अब 70 लीटर पर डे पर पर्सन हम वाटर सप्लाई लोगों को देंगे. इससे ज़्यादा दे सकते हैं, कम नहीं दे सकते. Tersedianya air pump di rumah telah mengubah kehidupan warga desa ini. अब जी अब कोई ये नहीं है समस्या, कोई सब ठीक है अब. Menurut warga, mengurus pekerjaan rumah tangga setiap hari kini terasa lebih ringan. पहले तो बहुत काम हो जाता था पानी की वजह से, अब थोड़ा रेस्ट हो जा रही है. Namun para ahli memperingatkan, saat air pump lebih banyak tersedia,
Pihak berwenang India harus memastikan penggunaannya dilakukan secara bijaksana. Karena itu membangun budaya konservasi air menjadi kunci untuk memastikan bahwa saluran air bersih ini tidak akan pernah kering. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Beralih ke kabar lain, pemirsa, tidak semua sekolah di Kenya memiliki laboratorium karena itu sebuah badan pemerintah memproduksi laboratorium keliling yang lebih murah dibanding fasilitas permanen. Laboratorium bertenaga surya ini telah membantu para siswa lebih memahami bidang sains yang selama ini hanya dipelajari secara teori. If you are not able to capture the clear Paul Gitaiga adalah seorang guru di Akademi Utawala di Kenya. Hampir sepanjang karirnya sebagai guru sains, ia hanya memberikan pelajaran teori. Menurut Paul, sekolah tempatnya mengajar tidak mampu membangun laboratorium. most of the items that are there, they will only be found in books as diagrams, pictures, and a teacher may not be able even to demonstrate and to show that this is what is being taught in the course book. Namun kehadiran laboratorium keliling ini telah mendorong pelajaran sains dan proyek penelitian siswa. Laboratorium ini dibuat dari bahan lokal seperti kayu, dilengkapi dengan roda, dan tenaga surya untuk pengguna di sekolah dengan listrik terbatas atau tidak memiliki listrik. Sekolah dapat membeli laboratorium ini dengan harga sekitar $1.000 atau sekitar 15 juta rupiah. Menurut produsennya, School Equipment Production Unit atau SEPU, harga ini jauh lebih murah dibanding biaya pembangunan laboratorium permanen yang bisa mencapai hampir $20.000. Siswa seperti John Mokaya merasa sangat terbantu. I got to understand many things, of which in grade 7 we used just to see from the books, but now we can have the real experience, how everything works, and due to this we can be great people in future. Menurut SEPU, laboratorium ini mudah diterapkan karena dibuat di Kenya. CEO-nya mengatakan kepada VOA, alat-alat ini dirancang dengan pemahaman guru lokal, tidak seperti produk impor. To understand the teacher training over Kenyan. Unlike if we got an innovation from outside, which we need to come and adopt it for the local environment. This is a solution that is born from within. And therefore it is going to spur more thinking, and we're even thinking of other ways that we can be able to improve it. Lebih dari 500 laboratorium keliling telah didistribusikan ke sekolah-sekolah, baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan. Sekolah dapat membayar dengan cara mencicil dan mendapat pasokan bahan kimia yang dibutuhkan secara berkala, menurut manajer penjualan Alan Weiche. The mobile laboratory is coming with accompaniments, such as the microscope. We've got assorted chemicals to be able to support the teachers and the learners to be able to do various experiments. We've got also assorted glasswares. And in terms of safety measures, it is also supplied with a fire extinguisher. Biaya pendidikan adalah masalah keuangan yang paling sering dilaporkan di Kenya dan hampir seluruh negara Afrika Sub-Sahara lainnya menurut Bank Dunia. Namun dengan inovasi-inovasi seperti ini, pihak berwenang yakin kekhawatiran seperti itu dapat ditekan. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda, tetap saksikan Mata Dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, menjadi muslim di Amerika Serikat mempunyai tantangan tersendiri seperti menyesuaikan beberapa aturan agama dengan aturan pemerintah. Ini terjadi dalam pengurusan jenazah dan pemakaman. Apa saja yang harus diketahui serta bagaimana mempersiapkan pemakaman di Amerika secara Islam? Simak selengkapnya. Jadi dulu awalnya saya belajar itu saya pingin ketika ibu saya atau bapak saya, orang tua saya meninggal, saya yang
melakukan itu, bukan orang lain. Berawal dari keinginan untuk memandikan sendiri jenazah orang tuanya, Dede Agustina, ustazah di Masjid Indonesia Imam Center, Silver Spring, Maryland, belajar tata cara mengurus jenazah sesuai ajaran Islam. Kalau misalnya kayak di Aceh, ya di Aceh itu mayat perempuan itu dia atasannya itu pakai mukenanya. Jadi nggak pakai kain kafan untuk nutupin itu. Nah, sementara kalau di Jakarta itu mereka harus ada namanya pakai tikar di bawahnya, jadi harus ada dilipat lagi tikar. Pokoknya tikar itu jadi kebutuhan wajib gitu ya. Sementara di Amerika kan nggak ada tikar. Terus kemudian nggak ada juga yang namanya wangi-wangian kayak apa itu. Dilarang gitu kalau di sini. Ibu Dede yang sudah 6 tahun menetap di Amerika bukan satu-satunya muslimah yang mengamalkan ilmunya, terutama bagi jemaah di Masjid Indonesia ini. Siti Hafsah, guru mengaji di Iqra Learning Center, juga mengajarkan tata cara pengurusan jenazah kepada para muslimah. Dengan adanya kita ikut memandikan itu, banyak hal yang bisa merubah kita untuk menambah iman. Sewaktu-waktu aku akan begini juga. Proses pengurusan jenazah di Amerika berbeda dengan di Indonesia, di mana jenazah harus dimandikan di funeral home atau rumah duka, baru kemudian dibawa ke tempat pemakaman. Fajril Asikin yang aktif di Masjid Imam adalah perintis kelompok pemandi jenazah di komunitas Muslim Indonesia. Itu udah peraturan karena kita kan menjaga kalau ada itu penyakit atau apa. Jadi standarnya memang nggak boleh dibawa ke rumah. Mesti duka, di funeral home. Funeral home. Karena funeral home itu kan mereka dapat laporan dari rumah sakit atau dari mana. Di Amerika, proses untuk sesegera mungkin memakamkan jenazah kadang tak selalu berjalan sesuai aturan agama. Kalau meninggalnya itu secara natural, ya, nah itu harus punya rekod. Punya rekod dia ini punya sakit apa, biasanya nggak sampai diotopsi. Namun kalau meninggal di rumah tanpa memiliki catatan kesehatan dari dokter, maka harus menghubungi polisi dan diotopsi dahulu untuk mengetahui penyebab kematiannya. Demikian juga dengan pemakaman yang harus mematuhi aturan pemerintah daerah setempat. Kalau di Indonesia kan mayat langsung masuk ke tanah. Kalau di sini ada kayak konkretnya, ada yang boxnya plastik, ada yang boxnya dari beton. Di dalam lubang kuburnya gitu. Dari funeral tuh pakai peti. Tapi sampai sana mereka tetap mayatnya dikeluarin. Petinya dibawa lagi ke funeral. Dan untuk menyikapi itu karena kita sunahnya mayat harus mencium tanah ya, makanya dikasihlah tanah beberapa untuk supaya kena wajah, jadi dia tetap mencium tanah. Proses pemakaman di Amerika juga tidak murah, antara $2.000 hingga $8.000 atau sekitar 31 hingga 124 juta rupiah, sehingga disarankan untuk memiliki asuransi kematian dan will atau surat wasiat. Ya kita nulis will bahwa aku Islam, aku nanti minta dimakamkan secara Islam, dan semuanya ini harus ada pesan secara tertulis, namanya will di sini ya. Sebagai organisasi keagamaan bagi komunitas Muslim terutama Indonesia, Departemen Layanan Sosial Imam akan membantu jemaahnya yang meninggal dan keluarga yang ditinggalkan. Di Amerika ini yang menjadi satu catatan saya ya, kita didik anak-anak kita untuk bisa sholat jenazah. Kita minta agar mereka menyolatkan kita, karena itu kan sebagai salam perpisahan terakhir. Dari Silver Spring, Maryland, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA. Ya, pepatah bahasa Inggris menyebutkan membandingkan diri dengan orang lain adalah pencuri kebahagiaan sendiri. Dan ini tampak dalam peran media sosial yang membuat orang melirik kehidupan orang lain sehingga belanja melebihi kebutuhan. Tapi media sosial pula yang bisa memberi solusi. Media sosial ikut membuat orang ingin belanja melebihi kemampuan mereka untuk membeli. At some points I feel like in my head have more money than I actually do, which is what causes my overspending. Especially in the world of social media that we live in, it's very easy to fall into the trap of feeling like you have to spend. I kind of have adopted this mentality of that money is fake.
Untuk mengurangi kebiasaan belanja, Olivia akhirnya mendisiplinkan diri, tunggu 24 hingga 48 jam sebelum akhirnya klik keranjang untuk membeli. Menurut seorang penggiat literasi keuangan, medsos membuat orang sering membandingkan diri dengan orang lain. We are constantly being bombarded with what we should buy and what we should do. And sometimes even if you are doing okay, it's hard to grasp that as a reality because we are always being consumed with we should be doing more. Dihadapkan pada rumput tetangga yang lebih hijau, otak manusia pun kemudian bertindak defensif. That comparison triggers this idea of, hey, am I surviving or am I not? How am I doing compared to my peers? In order to avoid dealing with that inner critic, we avoid money issues altogether. Psikolog menyarankan unfollow atau sembunyikan dulu akun-akun yang menimbulkan kecemburuan. Pada saat yang sama, media sosial juga bisa menjadi sumber informasi dan juga mimbar untuk saling berbagi dan juga memberi dukungan bagi mereka yang ingin mengurangi kebiasaan belanja melebihi kebutuhan. Dan berbagai video akhirnya viral di TikTok menawarkan berbagai tips untuk berhemat. Cash stuffing adalah tren viral yang menggalakkan penggunaan uang tunai yang dipilah-pilah dan dimasukkan kantong transparan untuk masing-masing kebutuhan rutin. Groceries, because groceries are really expensive right now, so I've been having to put in a lot of extra money in this folder. I have one for home improvements. I'm saving up to replace my fence. I like to just kind of chip in a little bit every paycheck. Sementara No Buy Year seperti namanya adalah gerakan untuk tak membeli apapun sepanjang tahun, kecuali kebutuhan-kebutuhan primer. My turning point was when I realized that I had 5 figures of credit card debt that I'd been cycling through for the last 10 years. I got really fed up with just constantly being in a cycle of buying and paying off debt, buying and paying off debt. And I just wanted to take control of my spending. Alicia mengatakan seperti halnya ketagihan lainnya, follower maupun sesama pengguna TikTok ikut menyemangatinya. The community that I've built there, a lot of people are going through the same exact thing that I am, so it's become hugely beneficial for both my well-being and figuring out that I'm actually helping others through all of this. Meski dirancang hanya untuk berlangsung setahun, tantangan No Buy Year juga bertujuan menanamkan prinsip beli seperlunya sepanjang hidup. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, demikian Mata Dunia kali ini. Saksikan informasi lainnya di Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.